Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, masih tetap bersama Mimin. Jangan lupa terus dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Episode 13. MDPT. Alia menyusuri jalanan yang gelap dan sunyi. Ia tak tahu harus pergi kemana, yang penting sekarang ia harus menghindari dokter itu. Karena hari sudah larut malam, maka tak ada kendaraan yang melintas di jalanan sunyi itu. Alia hanya berdoa sembari mengusap perutnya, untuk menguatkan bayi yang ada dalam keempat kandungannya. Dengan langkah pasti wanita hamil itu berjalan menuju jalan raya. Tak berapa jauh lagi dari tujuan, Alia merasakan perutnya nyeri tak terkira. Astagfirullah, kenapa perut aku sakit sekali, lirihnya dalam keseorangan. Alia berdiri di pinggir jalan sembari menunggu taksi yang lewat. Ia harus ke rumah sakit sekarang juga. Nasib baik sebuah taksi melintas. Alia segera menghentikan. Ia segera naik dan meminta driver itu untuk mengantarkan ke klinik tempat ia singgahi waktu itu. "Apakah Mbak ingin melahirkan?" tanya supir taksi. "Seperti iya, Pak. Apakah bisa lebih cepat lagi?" tanyanya masih menahan rasa sakit. "Baik, Mbak." Supir taksi itu menambah kecepatan kendaraannya. Alia merasakan ada sesuatu yang keluar dari jalan lahir. Ia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ini adalah pengalaman pertamanya. Alia berusaha menahan rasa sakit, dan selalu beristighfar untuk menangguhkan dirinya. Sementara itu Hanan baru-baru saja keluar dari ruang bersalin, setelah membantu kesulitan ibu melahirkan. Hanan masuk ke dalam ruangannya untuk istirahat sejenak. Hanan menatap jam dinding yang ada di ruang prakteknya. Sepertinya ia harus pulang terlebih dahulu untuk berbersih, karena sedari tadi ia tak sempat mandi saat dirinya nekat menemui Alia. Hanan keluar dari ruang prakteknya untuk rencana pulang. Namun, netranya menemui sosok yang tadi ia temui. Dek! Jantungnya berdegup kencang, netranya menatap begitu lekat. Ia tidak akan membiarkan gadis itu pergi lagi. Hanan ingin sekali mengatakan sesuatu, tetapi ia menyadari bahwa sekarang mereka berada bukan di tempat yang tepat untuk bicara. "Ah, sakit banget," lirih wanita itu menahan rasa nyeri. "Ayo ibu, masuk, kami akan periksa," ucap suster yang membuat Hanan terlepas dari lamunannya. Alia menyorotnya begitu tajam, terlihat jelas di pelupuk matanya telah menggenang cairan bening yang hampir menetes. Hanan tak mampu bicara apapun saat melihat kemarahan yang sedang menyala di kalbu ibu dari anaknya itu. Hanan kembali masuk ke dalam ruangannya. Untuk menenangkan hati yang sedang membuncah. Pria itu mengusap wajahnya dengan lembut. "Aku tidak bisa seperti ini. Aku harus meminta maaf padanya, dan apapun konsekuensinya aku akan terima. Aku tidak akan pernah melepaskannya." Hanan bergumam sendiri untuk meyakinkan hatinya yang sedang tak menentu. Hanan kembali keluar dari ruangannya, dan membuka ruang bersalin tempat Alia diperiksa. Melihat gadis itu sedang meringis menahan rasa sakit. Dengan perlahan Hanan mendekati, ia menggapai tangan Alia yang sedang mencari pegangan. Hanan menggenggam tangan itu begitu erat seakan memberikan kekuatan untuknya. "Dokter," ucap gadis itu terkesiap. "Apakah sakitnya semakin kuat?" tanya Hanan lembut dan menatap dengan rasa sedih dan sangat merasa bersalah. Alia menatap wajah lelaki yang telah menghancurkan masa depannya. Kembali rasa sakit menyeruak di sudut kalbu. Tanpa terasa netranya mengeluarkan cairan bening yang sudah menetes. "Lepas, dokter." Alia menyentak tangannya dengan kuat sehingga terlepas dari pegangan Hanan. "Alia, tenanglah, aku hanya ingin membantumu,"
ucap Hanan meyakinkan gadis itu. Aku tidak butuh bantuan lelaki pengecut sepertimu. Sekarang pergilah. Sentaknya kembali. Alia, aku tahu kamu begitu marah dan membenciku. Tapi, tolong izinkan aku untuk membantumu, balas Hanan dengan nada tenang. Aku tidak mau. Aku sangat membencimu. Seandainya aku tahu kamu bertugas di RS ini, maka aku tidak akan pernah mau melahirkan di tempat ini. Kenapa aku harus bertemu lagi denganmu? Aku sangat membenci dirimu. Hiks. Tangis gadis itu pecah sembari menahan rasa sakit yang datang semakin jadi. Sungguh hati lelaki itu semakin pilu melihat Alia menangis dalam kebencian. Ia tahu tidak akan semudah itu memaafkan lelaki jahat seperti dirinya. Ah! Astagfirullah, sakit sekali, seru gadis itu menahan rasa sakit tak mampu ia gambarkan. Hanan kembali menahan tubuh Alia yang hendak berjongkok karena tak kuasa menahan rasa sakit. Ayo berbaring sekarang ya, ucap Hanan menuntun Alia untuk berbaring di atas bed pasien. Hanan sengaja tak memanggil bidan, yang sedang sibuk di ruangan sebelah membantu pasien yang lainnya. Ia ingin memeriksa keadaan anaknya dengan tangannya sendiri. Alia ingin sekali menolak segala bantuan lelaki itu. Namun, rasa sakit yang begitu kuat, sehingga membuatnya tak berdaya. Dengan perasaan tak rela ia menurut arahan dari dokter kandungan itu. Dengan perlahan Alia berbaring, saat rasa sakit itu tiba, maka Hanan bersiap memasang badan untuk menjadi pegangan dan tumpuan emosi dengan mencengkeram bagian tubuhnya. Masih kuat sakitnya? Tanya Hanan dengan lembut. Alia menatap dengan lelehan air mata. La menggeleng pelan. Hanan mengusap air mata gadis itu dengan lembut dengan ibu jarinya. Kembali batinnya perih, ingin sekali ia mendekap tubuh lemah itu dan memohon maaf. Tenang ya, aku pasang infus dulu. Hanan segera mengambil peralatan infus, lalu memasangkan di tangan gadis itu. Apakah kamu ingin membunuh anakku, dokter? Tanya Alia dengan suara tercekat. Astagfirullah, jangan bicara seperti itu. Aku tidak akan melakukannya, jawab Hanan, hatinya merasa sakit. Kata-katanya dulu benar-benar telah membuat Alia trauma. Setelah selesai memasang infus, ia segera mengambil alat pendeteksi detak jantung bayi. Hanan mendengarkan dengan seksama. Jantungnya berdegup kencang saat detak jantung J4 Nin itu melemah. Alia juga tak merasakan kontraksi yang begitu kuat, sehingga matanya ingin terlelap. Tentu saja membuat Hanan semakin merasa cemas. Alia, kamu jangan tidur. Pekik Hanan sembari mengguncang tubuh wanita itu. Hanan berlari keluar untuk memanggil bidan dan perawat untuk membantunya. Jangan ditanya rasa takut lelaki itu. Kak Amel. Kak. Panggil Hanan pada bidan yang tadi memeriksa Alia. Ada apa, dok? Tanya wanita itu terkesiap. Kak, tolong bantu periksa pasien yang tadi kak. Tadi sudah saya pasang infus, dan detak jantung bayinya melemah, ucap Hanan dengan panik. Bidan Amel segera masuk ke dalam ruangan itu diikuti oleh dua perawat. Hanan juga ikut masuk. Amel segera memeriksa detak jantung bayi. Sus, tolong ambilkan pengukur tensi, titah Hanan yang ingin secara langsung menangani. Bagaimana, Kak? Tanya Hanan pada bidan. Iya, kondisi bayi melemah, dok. Sepertinya harus secepatnya dikeluarkan. Lebih baik kita rujuk ke RS saja, jelas bidan memberi solusi. Hanan juga tercengang saat melihat tensi wanita itu begitu tinggi. Di usia Alia yang baru 25 tahun, dengan tensi 190. Sungguh ini sudah tak normal lagi.
Sus, minta supir menyiapkan mobil ambulans sekarang. Titah Hanan. Ia segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk membawa Alia ke RS swasta. Karena klinik mereka masih baru, maka belum mempunyai ruang operasi. Episode 14. Di dalam mobil ambulans, Hanan selalu menggenggam tangan Alia. Ia selalu membawa wanita itu bicara agar tak terlelap. Alia, kamu harus kuat, kamu pasti bisa. Kamu tidak boleh menyerah ya, ucap lelaki itu dengan suara parau. Satu orang perawat yang ikut mendampingi selalu memperhatikan dengan seksama. Tentu saja dalam benaknya bertanya-tanya, ada hubungan apa dokter tampan itu dengan wanita yang sedang kritis ini? Alia tak menyahut. Namun, tatapannya terlihat kosong. Cairan bening masih menetes di sudut matanya. Hanan yang melihat sungguh hatinya kembali merasa perih. Pak, bisa lebih cepat lagi. Titah Hanan merasa lari kendaraan roda 4 itu begitu lamban, sehingga lama sampai di RS yang mereka tuju. Baik, Dok. Driver ambulans menambah kecepatan kendaraannya. Jalanan yang sunyi membuat sang supir lebih bebas menggunakan akses jalan. Hanya 15 menit kendaraan itu telah berhenti di teras IGD RS swasta yang ada di kota kecil itu. Hanan dan pihak RS membawa Alia masuk ke dalam ruang IGD. Hanan meminta dokter umum yang sedang jaga malam untuk menghubungi Dr. Obgin untuk melakukan tindakan pada pasiennya. Dok, segera hubungi Dr. Obgin. Pasien harus segera dioperasi. Seru Hanan dengan nada panik. Baik, sebentar kami hubungi ya, Pak, jawab dokter umum itu. Berulang kali dokter umum menghubungi Dr. Obgin, namun, sepertinya tidak tersambung. Maaf, Pak, seperti nomor dokter kami tidak aktif, jelasnya yang membuat Hanan sangat kesal. Apa? Tidak aktif? Bagaimana bisa seorang dokter tidak mengaktifkan ponselnya, karena ini adalah tanggung jawab besar. Kalau begitu hubungi Dr. Obgin yang di luar jadwalnya. Titah Hanan dengan nada tinggi. Sebentar ya, Pak. Dokter umum itu kembali menghubungi Dr. Obgin yang lainnya untuk menggantikan. Namun, hasilnya tetap sama. Tentu saja mereka menonaktifkan ponsel mereka, karena bukan jadwal mereka. Tetap sama, Pak, ucap pria itu dengan raut wajah cemas. Hanan mengusap rambutnya dengan kasar, ia kembali membuka tirai tempat Alia dibaringkan. La kembali meminta petugas IGD memeriksa detak jantung bayi. Bagaimana, Sus? Tanya Hanan begitu cemas. Detak jantung bayi semakin melemah, Pak, jawab suster yang memeriksa. Hanan tak mampu lagi berpikir dan tak bisa menunggu. Ia meminta petugas untuk membawa Alia masuk ke dalam ruang operasi. Bawa pasien ke ruang operasi sekarang. Biar saya yang mengambil tindakan. Titahnya dengan tegas. Apa maksud Anda? Tanya dokter umum itu tak mengerti. Saya seorang dokter Obgin. Karena RS kalian tidak memiliki dokter siaga, maka saya yang akan mengambil tindakan. Jawab Hanan. Tapi, Dok, kami tidak mau mengambil resiko, karena Anda tidak terdaftar dokter di RS ini. Itu bisa menyalahi aturan, sanggah dokter itu masih menahan. Hanan menyorot dengan tajam. Apakah kamu akan membiarkan wanita itu dan anaknya mati tanpa tindakan apapun? Bentak Hanan sudah emosi. Sekarang sediakan ruang operasi. Jangan pikirkan hal itu, nanti saya yang akan bertanggung jawab. Tegasnya yang tak bisa dibantah oleh petugas yang ada di IGD. Dengan ragu mereka mengikuti perintah Hanan untuk menyediakan ruang operasi. Mereka juga menghubungi dokter anestesi.
Kini Alia sudah dimasukkan ke ruang bedah. Wanita itu antara sadar tak sadar. Matanya terasa sangat berat. Namun, ia masih mengingat bayi yang ada dalam keempat kandungannya, sehingga memaksa dirinya untuk tetap bertahan. Hanan segera menggunakan pakaian tindakan. La kembali berbincang pada dokter pembantunya. Setelah semua merasa siap, Hanan segera melakukan tindakan. Alia sudah tak merasakan apapun, karena sekarang dirinya telah berada di bawah pengaruh OP4TB/US. Sementara itu Hanan sedang berjuang untuk menyelamatkan nyawa wanita itu dan bayinya. Dalam hati ia selalu berdoa agar Allah melindungi mereka berdua. Setelah berhasil membuka kulit perut Alia, ia segera meraih bayi yang belum cukup bulan. Ia merasakan tubuh bayi itu sudah tak bergerak dan tak mengeluarkan bersuara. Hanan meminta bidan untuk membersihkan dan memberi air 4 agar sang bayi bisa menangis. Lagi-lagi bayi tak merespon apapun, dan nafasnya sudah tersengal-sengal. Mereka segera melarikan ke ruang bayi dan memasang peralatan, juga memberikan oksigen. Hanan berusaha tetap tenang dalam menangani operasi ini. Ia berfokus untuk menyelamatkan Alia. Beruntung wanita itu bisa melewati masa kritisnya. Hanan mengucapkan syukur setelah selesai menangani Alia di meja operasi. Kini wanita itu telah di ruang observasi sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Hanan membuka maskernya dan melepas pakaian tindakan. Hanan menghela nafas pelan. Keringat dingin yang menetes di dahi ia seka dengan perlahan. Hatinya masih belum tenang saat dokter mengatakan bahwa bayinya masih kritis. Hanan berjalan menuju ruang bayi untuk melihat keadaan D4 rah dagingnya itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sedang berjuang melawan maut. Nafas pendeknya masih terputus-putus. Seketika hati lelaki itu berdenyut nyeri, saat melihat keadaan malaikat kecil yang pernah ia tolak kehadirannya 8 bulan yang lalu. Dengan tangan bergetar ia mengusap wajah mulus tak berdosa itu. Sayang, kamu pasti bisa berjuang, nak. Maaf, Papa benar-benar minta maaf. Cicitnya dengan suara tercekat dan gugup saat menyapa bayi bersih itu. Hanan tak bisa mengutarakan bagaimana perasaannya saat ini. Hatinya begitu sakit melihat keadaan bayinya. Pria itu tak kuasa menahan air mata yang lolos begitu saja dari netranya. Hanan menumpukan kepalanya di boks kaca itu dengan lelehan air mata. Hanan tak kuasa menahan tangis, sehingga tubuhnya terguncang menahan sesak di dadanya. Maafkan Papa, ucapnya di dalam isakan. Ini kali pertama pria itu menjadi lelaki yang cengeng. Tangisan ini bentuk rasa bersalah dan penyesalan yang begitu dalam. Sementara itu Alia sudah berada di ruang rawat. Perlahan ia membuka mata. Alia menatap sekeliling ruangan yang mendominasi warna putih. Alia berusaha mengembalikan kesadaran naik ke permukaan. Ia baru menyadari bahwa sedang berada di rumah sakit. Seketika ia mengingat bayi yang ada dalam R4 himnya. Perlahan ia meraba perutnya. Sudah datar, kemana bayinya? Apakah dia selamat? Alia kembali menitikkan air mata. Ia kembali menatap ruangan itu mencari seseorang untuk ia tanyakan keberadaan bayinya. Tak berselang lama seorang perawat masuk. Bu Alia sudah sadar, ucap perawat yang ingin menyuntikkan obat ke dalam tabung infus. Sus, bayi saya mana? Tanya Alia dengan suara parau, efek obat bius belum habis dengan sempurna. Bayi ibu sedang ditangani oleh dokter anak. Ibu tenang saja ya, jawab suster menenangkan Alia. Apakah dia baik-baik saja, sus? Tanyanya kembali ingin tahu kondisi buah hatinya. Kita berdoa saja ya, Bu, semoga baik-baik saja,
jawab suster yang membuat hati Alia cemas seketika. Namun, ia tak cukup tenaga untuk memberontak.